selamat datang di Waifu. Masih bersama dengan Aika Yui nih guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Choo Hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Jong Hyun yang sudah sampai di lokasi Gleipnir menggunakan Gungnir langsung disergap oleh Pandora. Pandora menginginkan Gleipnir ada di tangan mereka. Tapi Jong Hyun tidak akan membiarkan hal tersebut. Pertarungan dengan Gleipnir pun dimulai. Jong Hyun mengejutkan semua orang karena bisa menahan serangan Gleipnir yang sudah sebesar bus. Jong Hyun bisa melakukan hal itu karena dia menggunakan relik Hercules yang dia dapatkan dalam Great Prison. Pertarungan ini menjadi rumit karena Pandora juga menyerang Jong Hyun. Gleipnir sampai punya kesempatan untuk kabur karena hal itu. Menjengkelkannya lagi, Jong Hyun bisa mengejar Gleipnir menggunakan Gungnir sebenarnya. Tapi dia diserang sampai tangannya melepaskan Gungnir. Jong Hyun sangat marah dengan pasukan Pandora yang ada di sana. Dia sampai meledakkan mereka semua tanpa ampun. Setelah semua hal yang terjadi, tim Jong Hyun tuh sudah sampai di sana. Mereka langsung memperingatkan Jong Hyun yang sudah mulai agak babak belur. Seperti biasa, bos mereka ini tidak peduli karena dia mau menjinakkan Gleipnir. Sekali lagi, Jong Hyun melempar Gungnir dan menyuruh Rook ikut terbang mencari di mana Gleipnir berada. Seperti biasa, dengan mudah Gungnir mencapai Gleipnir dan menyerangnya di titik vital. Jong Hyun langsung mengikat Gleipnir menggunakan Rook. Nah, tidak berselang lama, tim Jong Hyun sudah sampai itu di sana dan lihat bosnya akan menjinakkan Gleipnir. Tidak pakai lama, Jong Hyun langsung menekan relik kuda Odin tersebut menggunakan dominasi. Jong Hyun berhasil membuat Gleipnir patuh. Jong Hyun langsung mengubah model kuda tadi menjadi model mobil Lamborghini, salah satu mobil impian dari Jong Hyun. Dengan begini, Jong Hyun punya tunggangan keren dan juga cepat. Mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut karena para penggali dari TKBM mulai berdatangan. Kemudian hal menjengkelkan juga terjadi di tengah jalan. Jong Hyun itu malah dicegat oleh orang-orang dari Pandora. Jong Hyun kemudian tidak peduli dengan blokade yang dilakukan oleh Pandora. Makanya dia langsung menerjang semuanya saja. Ya meskipun belum jauh berkendara kabur, sebuah batu besar malah jatuh di hadapan mereka. Batu ini ternyata adalah Loki dan masternya yang sudah datang untuk menghalangi Jong Hyun. Loki langsung mau tuh mengambil Gleipnir, tapi Gleipnir tentu saja tidak mau. Loki kemudian berubah menjadi beruang, kemudian menyerang Jong Hyun. Relik Hercules itu masih aktif, jadi Jong Hyun bisa menahan Loki dengan mudah. Bahkan, dengan menggunakan Gungnir, Jong Hyun bisa menyerang Loki secara telak hingga menjadi tampak lemah di depan tim Jong Hyun. Urusan Jong Hyun sekarang adalah dengan Ronnie, pemilik dari relik Loki. Jong Hyun menginginkan akses masuk yang digunakan Ronnie ke Great Prison. Menurut Jong Hyun, cuma dia yang boleh bebas masuk ke dalam Great Prison. Setelah diancam, Ronnie kemudian memperlihatkan relik yang dia gunakan masuk dalam Great Prison, yaitu sebuah bulungan yang dia dapatkan dari Prometheus. Relik ini kemudian meledak di tangan Jong Hyun dan Ronnie ternyata menipu Jong Hyun untuk kabur. Jong Hyun sih tetap santai ya, karena dia punya solusi kalau Ronnie kabur. Solusinya tentu saja pakai Gungnir. Jong Hyun langsung melemparkan tongkat Odin tersebut untuk mencari ke mana Ronnie pergi. Setelah itu, di pihak Pandora, kita diperlihatkan kalau mereka mulai menyelesaikan masalah satu persatu. Sekarang, Eve yang sudah bisa lega malah melihat kalau Ronnie pulang ke Pandora setelah bertarung dengan Jong Hyun. Hal ini tampak normal sampai Gungnir mendarat di Ronnie dengan cara menyakitkan. Eve yang melihat hal ini langsung ingin mengendalikan Gungnir, tapi Eve tidak punya kekuatan cukup, jadi Gungnir bisa pulang ke Jong Hyun dengan aman. Gungnir mengabarkan ke Jong Hyun hal menarik kalau Eve sekarang memimpin Pandora semenjak Prometheus dikalahkan dalam Great Prison. Sekarang mereka harusnya sudah bisa bersantai sejenak. Di momen ini, Jae-ha menemui Jong Hyun. Dia mengatakan kalau ada hal penting yang harus dia beritahu pada semua orang. Nah, karena untuk pertama kali Jae-ha menunjukkan ekspresi serius, semuanya langsung berkumpul. Jae-ha kemudian menceritakan ingatan tambahan yang dia dapatkan. Fakta mengejutkan kalau Pandora sekarang tengah berusaha membuat relik yang dinamai Unknown. Jong Hyun ingat kalau Gaga pernah memperlihatkan relik tersebut, tapi Jong Hyun tidak tahu kalau Jae-ha mengatakan Unknown itu dibuat menggunakan pengorbanan manusia. Jong Hyun yang mendengar hal ini itu mengeluarkan ekspresi menakutkan karena bagi dia Pandora sudah melewati batas.
Dalam ingatan Yu Jae-ha, setelah timnya berakhir di Great Prison, Jae-ha kemudian dibuang ke Taekjun ke Pandora. Hari-hari Yu Jae-ha yang melakukan restorasi untuk relik Pandora mendapatkan sebuah kejutan, di mana ada relik yang mengeluarkan aura aneh. Hal itu membuat Jae-ha penasaran dan mencari tahu dari relik yang dia restorasi tentang relik beraura aneh tersebut. Dari berbagai informasi yang Jae-ha dapatkan, dia akhirnya sampai di satu kesimpulan. Pandora melakukan hal keji dengan membuat relik menggunakan mayat manusia. Hal ini membuat semua orang panik karena Pandora harusnya tidak mengakhiri hidup orang. Jae-ha kemudian memberi keterangan lebih lanjut kalau Pandora itu tidak mengakhiri orang secara langsung. Mereka ternyata memanfaatkan sindrom relik, penyakit yang datang saat seseorang terpapar relik terus-menerus. Akhirnya, misteri dari sindrom relik di kehidupan sebelumnya terungkap. Pandora itu memang tidak mencari obat bagi penyakit tersebut karena mereka memanfaatkan keadaan. Nah, karena di kehidupan ini, sindrom relik juga mulai muncul, tentu Pandora juga sudah mulai bergerak. Jonghyun sampai sangat marah dengan fakta tersebut. Saking marahnya, dia sampai harus keluar mendinginkan kepala. Jonghyun pusing dengan langkah apa yang akan mereka ambil, apalagi Jonghyun itu tidak bisa berkomunikasi dengan kru. Sekarang semua hal menjadi penting. Mereka harus menjelajahi Great Prison untuk menyelamatkan kru, dan di sisi lain, mereka juga harus menghentikan Pandora yang mengorbankan warga sipil. Akhirnya, Jonghyun memutuskan tuh apa yang harus mereka lakukan. Dia kembali ke ruangan meeting. Jonghyun memutuskan pada semua tim agar mereka menghentikan Pandora terlebih dahulu. Kru pasti mengerti dan bisa menunggu sedikit lebih lama. Mereka tidak perlu menghancurkan Pandora. Jonghyun hanya butuh mengekspos kejahatan besar Pandora yang mengorbankan manusia. Mereka harus mendapatkan barang bukti dengan menyusup ke pusat penelitian di Pandora, tempat para unknown dibuat. Untuk memuluskan aksi ini, Jonghyun menelpon semua koneksinya, termasuk Edward dan juga George Holton. Mereka bergerak dengan cepat dan juga misi ini cuma sekali jalan. Kalau mereka gagal, Pandora bisa memperketat penjagaan mereka dan mereka tidak akan tahu tentang relik unknown tadi. Hari-hari Jonghyun dan timnya mulai sangat sibuk untuk mencari cara mendapatkan bukti. Hal menjengkelkan kemudian terus terjadi. Jonghyun dan timnya terus disergap oleh pihak Pandora. Saat Jonghyun akan melawan, dia mendapati kalau Gleipnir yang berbentuk mobil ditekan oleh relik berbentuk magnet. Menariknya, saat Gleipnir berubah menjadi kuda, relik yang melawannya malah berubah menjadi pelana kuda untuk membuat Gleipnir menggila. Melihat kemampuan ini, Jonghyun sudah bisa memastikan kalau di depannya adalah unknown, relik yang diciptakan oleh Pandora. Jonghyun dan Ilya yang sudah di sana memulai pertarungan, membagi tugas bagi mereka. Ilya akan mempertahankan tempat tersebut dan Jonghyun langsung mendatangi Gleipnir yang sedang dikendalikan. Tapi, hal aneh kemudian terjadi. Saat Jonghyun coba mengendalikan relik unknown, sebuah ledakan malah terjadi. Pertarungan terus berlanjut. Jonghyun tuh memang berhasil memisahkan Gleipnir dari unknown, namun dia tidak berhasil mendapatkan relik tersebut. Hal ini makin menjadi rumit karena harusnya Jonghyun bisa mengendalikan relik ini dengan mudah seperti biasanya menggunakan dominasi. Dia juga sangat kecewa karena setelah pertarungan tadi, dia tuh tidak mendapatkan apa-apa. Unknown tadi bahkan tidak menjatuhkan inti relik seperti relik pada umumnya. Soa yang ada di sana mengatakan pada Jonghyun kalau dia tidak perlu terlalu kecewa karena mereka sudah menemukan lokasi dari tempat penelitian Pandora. Dari apa yang ditemukan Soa, tempat penelitian ini lumayan jauh dari lokasi mereka, tapi lokasinya mudah untuk ditemukan. Hal yang sulit itu cuma dikarenakan tempat itu memiliki penjagaan yang sangat ketat. Solusi hal ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh Edward. Pria tua itu mengirimkan daftar direksi dari Pandora yang memiliki akses masuk ke sana. Jonghyun dan timnya bisa menyamar untuk masuk. Saat melihat-lihat daftar direksi Pandora, Jonghyun dikagetkan tuh dengan sebuah dokumen. Nama dalam dokumen tersebut adalah Liam Allenby. Jonghyun langsung menelpon adiknya dan ternyata benar, Liam Allenby adalah ayah angkat dari adik Jonghyun yang sekarang memiliki nama Joy Allenby. Jonghyun langsung mengatakan mereka harus bertemu karena hal mencurigakan pasti terjadi di keluarga angkat adiknya. Tidak pakai lama,
Jonghyun langsung terbang menggunakan Gungnir, relik tercepat yang dia miliki. Jonghyun menemui adiknya dan menanyakan seperti apa keluarga angkatnya tersebut. Joy mengaku dia tidak memiliki memori baik. Keluarga ini tuh jahat pada Joy, bahkan secara terang-terangan mendiskriminasi Joy. Makanya Joy ingin pergi dari rumah tersebut saat dewasa, dan Joy sangat bersyukur bertemu dengan Edward, ya meskipun Edward tuh diarahkan oleh Jonghyun. Joy kemudian menanyakan kepada Jonghyun, kenapa pria ini penasaran pada mereka. Joy takut Jonghyun melakukan hal buruk pada keluarga angkatnya meskipun mereka tidak memiliki memori baik. Jonghyun kemudian menjelaskan kalau keluarga angkatnya terlibat dengan Pandora yang sekarang Jonghyun tengah bergerak menghentikan Pandora melakukan kejahatan paling keji dalam sejarah manusia. Jadi Joy tidak perlu merasa bersalah jika sesuatu terjadi pada keluarga Allenby. Hal itu bukan salah Joy, tapi keluarga tersebut memang pantas mendapatkan karma bersama Pandora. Setelah berbicara dengan Joy, Jonghyun menjadi penasaran lebih jauh. Bukan cuma tentang bagaimana Pandora membuat relik, tapi juga tujuan mereka mengadopsi anak kecil karena tentu saja Joy bukan satu-satunya yang diadopsi oleh Dewan Pandora. Saat kembali ke markas, Jonghyun mendapat kabar baik kalau Yoo Jae-ha sudah menyelesaikan persiapan penyemaran mereka. Tidak pakai lama, Jonghyun langsung ingin memulai serangan. Tidak lama kemudian, kita diperlihatkan sebuah fasilitas penelitian milik Pandora. Liam Allenby masuk ke dalam sana dan merencanakan sebuah meeting. Tapi saat dia masuk ke dalam ruang meeting, Liam langsung disergap oleh Rook. Karena ternyata di sana adalah Kim Jonghyun yang sedang menyamar. Jonghyun langsung memerintahkan Ilya untuk menggunakan relik Frame untuk membaca ingatan dari Liam Allenby. Dengan mudah, Ilya mulai membaca ingatan dari Liam Allenby. Tapi belum banyak mendapat informasi, Jonghyun tuh dapat kabar dari Seoul A kalau pasukan Pandora mulai bergerak ke tempat mereka. Jonghyun kemudian memerintahkan Ilya untuk berhenti sejenak, padahal mereka baru mengekstrak sedikit informasi. Salah satunya adalah perlakuan keluarga Allenby pada Joy yang diperlakukan seperti budak di dalam keluarga tersebut. Tentu saja Jonghyun sangat marah mendengar adiknya diperlakukan tidak pantas. Tapi, balas dendam itu bisa menunggu nanti. Jonghyun memberi perintah pada Miller untuk memasukkan Liam dalam sebuah relik. Mereka kemudian kabur ke tempat istri Liam Allenby yang ada juga di gedung tersebut. Saat Jonghyun menghampirinya, dia langsung dimasukkan dalam sebuah relik. Jonghyun kemudian kabur dari penjagaan yang makin ketat ke sebuah tangga yang menuju bawah tanah. Mereka sudah sampai tuh di sebuah pintu rahasia. Jonghyun mengeluarkan Liam dan istrinya dari relik yang dipegang Miller dan meminta mereka menjelaskan apa yang ada di balik pintu tersebut. Jonghyun juga mengaku kalau dia adalah kakak Joy yang mereka perlakukan seperti budak. Jadi jika mereka macam-macam, Jonghyun akan menumpahkan kemarahan pada mereka tanpa ampun. Ancaman ini kemudian membuat istri Liam Allenby membuka pintu yang di depan mereka. Di dalam sana, sudah ada ratusan tabung mencurigakan. Keluarga Allenby mengaku kalau semua hal di dalam tabung itu ada sebuah bahan bakar. Miller kemudian mendapatkan perasaan aneh dari tabung-tabung tersebut. Dia meminta Allenby untuk membuka tabung tersebut. Miller ternyata merasakan kalau di sana ada manusia. Emosi Jonghyun langsung memuncak hingga membuat istri Liam ketakutan dan membuka tabung tersebut. Ribuan bola hitam yang ada di sana tumpah ke lantai. Tidak ada tubuh manusia di sana, tapi Miller dengan relik Sugeliannya itu tidak pernah salah. Miller kemudian memegang salah satu bola yang ada di sana. Ternyata bola itulah yang dirasakan Miller. Setiap bola itu adalah manusia yang telah diproses oleh Pandora. Jonghyun makin marah tuh karena tidak menyangka ada manusia sekejam mereka memperlakukan manusia seperti bahan bakar. Jonghyun mulai menyerang istri dari Liam. Liam kemudian memohon ampun untuk istrinya. Dia bersedia menjelaskan semua hal yang terjadi di sana. Dari pengakuan Liam, dia mengaku kalau semua bola hitam yang ada di sana adalah mayat manusia yang akan dijadikan relik. Proyek ini dilakukan langsung oleh Prometheus untuk mencapai puncak dunia. Prometheus ternyata melihat setiap manusia memiliki kisah. Makanya mereka bisa dijadikan bahan baku untuk membuat relik. Karena cerita manusia tadi itu bisa dijadikan dasar dari relik. Jonghyun makin marah mendengar hal itu. Pengakuan Liam memverifikasi kalau Pandora tengah mempermainkan nyawa manusia.
Dia menyuruh Allenby juga mengaku tentang sindrom relik, tapi Allenby ternyata tidak tahu apa-apa tentang sindrom relik. Dia bahkan mengaku kalau dia tidak tahu di mana mayat yang akan dijadikan bahan baku relik disimpan oleh Pandora. Saat interogasi ini akan berlanjut, pihak pengamanan Pandora sudah sampai di sana. Pertarungan sepertinya akan terjadi sebentar lagi. Jonghyun menyuruh Miller mengamankan semua bola hitam yang ada di sana sebagai barang bukti. Sekarang mereka akan bertarung sepuasnya. Jonghyun bisa melampiaskan emosinya pada pasukan Pandora. Lalu, pertanyaan besarnya, bagaimana Jonghyun akan memecahkan misteri relik milik Pandora ini saat dia diserang seperti sekarang? Tentu menarik untuk tahu lebih lanjut, tapi kita simpan itu dulu untuk video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.